Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yesi. Ya, Bapak hari ini akan mengadakan coaching, betul? Betul, Ibu. Baiklah, saya akan menjadi observernya ya. Saya akan mengamati dan menilai saat Bapak menjadi coaching menggunakan rubrik penilaian. Apakah sudah menanyakan sesuai alur Tirta, dan bagaimana penyampaiannya pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan Koci. Dan bagaimana Koci membuat pertanyaan-pertanyaan dari Bapak. Dan jangan lupa Bapak menyesuaikan dengan prinsip coaching kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dalam proses ini, kompetensi yang akan dikembangkan, menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Baik, terima kasih, Ibu. Saya nanti akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, Ibu. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Baik, Bapak, dari ketiga kompetensi ini, mana yang lebih spesifik ingin Bapak kembangkan? Iya, Ibu. Saya ingin lebih mengembangkan mendengarkan aktif, Bu ya. Karena saat mendengarkan aktif, saya akan berada pada kehadiran penuh dan dengan mendengarkan aktif, saya akan memberikan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan Koji. Demikian, Ibu. Wah, sepertinya menarik ya, Bapak. Indikator ketercapaian diinginkan dalam coaching ini apa ya, Pak, kira-kira? Nah, betul, Ibu. Indikator ketercapaian yang saya ingin melihat apakah Koci sudah bisa mencari solusi atas permasalahannya dan juga memiliki rencana aksi yang akan dilaksanakan ke depannya. Seperti itu, Ibu. Nah, itu saja yang ingin disampaikan Bapak. Semoga coachingnya berjalan maksimal dengan mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Ibu Sukamti. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Alhamdulillah, senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan Ibu Sukamti. Ibu Sukamti, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Emi. Ya, untuk hari-harinya kabarnya untuk hari ini aman-aman saja sih Pak. Cuma ini ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Karena ada beberapa permasalahan yang saya hadapi di kelas, Pak. Oh, begitu ya, Bu Sukamti. Kalau boleh tahu, saya permasalahannya apa ya, Bu ya? Ini Pak, kan saya mengajar di kelas 8 ya Pak. Saya sering anak-anak itu membuang sampah sembarangan Pak, terutama di laci-laci meja. Kemudian kadang habis makan snack mereka itu tidak membuang sampah di tempatnya, tapi malah dibuang sembarangan. Oh, begitu ya, Bu ya. Jadi, untuk arah perbincangan kita hari ini, Bu Sukamti ingin membahas tentang anak-anak ya, Bu ya. Yang kelas 8 itu ya, Bu ya. Iya, Yang membuang sampahnya sembarangan gitu ya, Bu. Kemudian iya. Ibu ingin mencari solusi bagaimana mengatasi anak-anak ini supaya bisa membuang sampah pada tempatnya. Begitu ya, Bu Kamti ya. Iya Pak, benar. Karena membuang sampah seperti itu kan tidak enak dipandang Pak, dipandang mata. Betul kan Pak? Betul, Ibu. Saya memahami bagaimana keadaan Ibu Sukamti. Sebelum kita mencari solusi,
Apakah Ibu Sukamti mengetahui nih, kira-kira ini penyebab mereka melakukan pembuangan sampah sembarangan itu apa sih menurut Bu Sukamti ini kira-kira Bu? Begini Pak, menurut saya itu kalau alasan jauh membuang sampah ke tempat sampahnya itu kan bukan itu alasannya, Nak. Nampaknya itu anak-anak ini memang kurang kesadaran dirinya, Pak, membuang sampah di tempatnya. Baiklah, jadi begitu permasalahannya ya Bu ya. Anak-anak kurang sadar untuk menjaga kebersihan di lingkungan, sehingga memang sembarangan dalam membuang sampah. Ya Bu ya? Iya, Pak, benar. Selain kurangnya kesadaran, masih seenaknya saja begitu ya. Memang ada sih, Pak, beberapa anak itu yang sudah membuang sampah di tempatnya. Tapi ternyata ada juga yang masih banyak membuang sampah di laci meja, Pak. Oh, masih banyak ya Bu ya. Kemudian selain kesadaran dari mereka, kira-kira apa penyebab yang Ibu Kamti tahu lagi? Kenapa mereka melakukan hal tersebut, Bu? Ya, mungkin mereka belum mengetahui, Pak, dampak dari membuang sampah sembarangan itu, Pak. Oh, oke Bu. Berarti anak-anak itu belum tahu dampaknya ya, Bu ya. Iya, benar. Jadi kayaknya di situ juga selain mereka itu kurang sadar, mereka tidak tahu akibat jika membuang sampah sembarangan. Yang jelas dari segi kebersihan juga kurang baik, Pak. Terus dipandang mata juga kurang enak dan bisa mengganggu kenyamanan orang lain menurut saya, Pak Emi. Ya, ya. Jadi mereka itu masih belum tahu dampaknya juga kenapa membuang sampah itu sembarangan. Begitu ya, Bu? Iya, Pak. Itu kan bisa menularkan penyakit. Kalau membuang sampah sembarangan seperti misalnya nanti ada nyamuk, lalat, dan lain sebagainya. Itu kan sangat berbahaya untuk kesehatan, Pak. Baik, Ibu Siti Sukamti. Memang anak zaman sekarang perlu lebih intens, lebih dekat lagi. Perihal menyadarkan mereka terkait pentingnya kebersihan, Bu ya. Ada kurangnya kesadaran dari Iya. anak-anak, kemudian mereka juga tidak tahu dampaknya, begitu kan? Terkait permasalahan penyebab mereka Iya. membuang sampah sembarangan, dari berbagai permasalahan yang sudah Ibu Siti Sukamti gambarkan tadi, kira-kira menurut Ibu apa sih langkah yang cocok, Bu? Menurut saya, Pak, rencana solusi yang cocok untuk mengurangi atau bisa menghapus ketidaksadaran mereka tentang membuang sampah. Saya mempunyai rencana sih, Pak. Mungkin nanti di tengah-tengah pembelajaran itu, saya akan menyiapkan sebuah video tentang dampak membuang sembarangan seperti itu, Pak. Wah, bagus sekali itu, Bu. Iya, Pak. Jadi anak-anak bisa melihat nanti jika sampah-sampah itu seandainya tidak dibersihkan dan sangat menumpuk, itu bagaimana nanti akibatnya. Begitu, Pak. Nanti selain itu saya juga mungkin akan tambahin dengan ini, Pak, dengan keyakinan kelas juga serta membuat poster, Pak. Baik, Ibu Sukamti. Jadi ada rencana solusi berupa memutarkan video biar contohnya lebih jelas gitu ya, Bu. Kemudian pembuatan poster untuk keyakinan kelas yang di dalamnya ada kata-kata menjaga kebersihan, contohnya seperti itu ya, Bu ya. Iya, betul sekali, Pak Ahmad. Nah, kira-kira ada nggak solusi lain? Karena kalau solusi yang Ibu tawarkan ini kan sifatnya untuk kelas ya, Bu ya. Padahal untuk kebersihan itu juga tidak hanya berlaku untuk kelas, Bu, tapi juga seluruh lingkungan sekolah. Nah, kira-kira apakah Ibu punya solusi lain nih agar dampak untuk positif itu bisa dirasakan oleh seluruh kelas, sehingga satu sekolahan secara lingkungan itu juga bisa merasakan dampak positifnya, Bu. Iya, Pak.
Kalau itu tadi kan mungkin solusi yang saya tawarkan di kelas, Pak. Ya, ini saya juga punya rencana, Pak. Karena ternyata setelah saya mendapatkan permasalahan seperti ini, saya juga mengamati lingkungan sekitar. Ternyata banyak sekali sampah, Pak. Anak-anak membuangnya itu tidak di dalam tong sampahnya, malah membuang sampahnya di sekeliling tong sampah. Saya berupaya untuk konsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah karena bagaimanapun beliau ini kan sebagai pemangku kebijakan. Nanti saya mau menyampaikan ini supaya ada tindak lanjut dari sekolah, Pak. Nah, kebetulan ini kan di awal pembelajaran, mau rapat ini, Pak, tentang penentuan tema untuk proyek P5. Ya, barangkali ini bisa dijadikan tema untuk semester ini, Pak. Misalkan tentang pemanfaatan limbah sampah, seperti itu. Luar biasa tema pemanfaatan limbah sampah yang disampaikan Ibu Sukamti ini. Agar anak-anak membuang sampah pada tempatnya dan memanfaatkan sampah menjadi barang yang bermanfaat. Wah, luar biasa sekali ide Bu Siti Sukamti ini untuk menerapkannya pada sistem pembelajaran P5 karena merupakan karakter yang harus ditanamkan ke siswa di era kurikulum kemerdekaan ini, Bu. Solusi yang sudah Ibu Sukamti rencanakan ini sangat luar biasa, namun solusi ini juga tentunya butuh sebuah komitmen ya, Bu ya. Ya. Nah, kira-kira nih komitmen apa yang akan Ibu Sukamti lakukan agar semua rencana itu bisa berjalan dengan baik dan tentunya di dalam komitmen itu juga Ibu tidak mungkin berjalan sendiri ya, Bu ya. Jadi pasti Iya. Ibu membutuhkan sebuah dukungan dari lingkungan, orang sekitar. Nah, kira-kira nih komitmen Ibu serta dukungan seperti apa yang Ibu harapkan bisa membantu Ibu Sukamti? Oh iya Pak, supaya permasalahan saya ini bisa teratasi Pak, yang jelas memang betul. Saya harus berkomitmen Pak, kalau tidak menayangkan video-video itu terus akan saya lakukan. Bahkan nanti ketika ada anak-anak yang melakukan pelanggaran dengan keyakinan kelas itu, saya bisa melakukan segitiga restitusi Pak. Wah, luar biasa, Ibu Sukamti. Dengan segitiga restitusi, anak-anak bisa bertanggung jawab dengan apa yang dimaksudkan untuk rencana tadi untuk tema P5 ya, Bu Kamti ya. Iya, yang jelas bagaimana komitmen saya. Kebetulan saya jadi koordinator P5 Pak di sekolah juga. Dalam menentukan Mantap. dimensi serta menentukan alur kegiatan tersebut, misalnya nanti di tahap kegiatan tersebut, di tahap kontekstualisasi itu nanti bisa mendatangkan narasumber gitu Pak. Kemudian nanti Siap, saya akan mengkomunikasikan kepada kepala sekolah juga tentang betul. meng-ACC anggaran seperti itu. Karena Ya, kita cukup mengundang narasumber. Tentunya saya melakukan hal tersebut tidak hanya saya sendiri tentunya, harus betul. mendapatkan dukungan dari teman sejawat. Luar biasa. Wah, keren. Keren Bu Sukamti. Mengimplementasikan hal tersebut dalam program P5 ini, idenya luar biasa loh Bu. Menerapkan sebuah solusinya ke dalam sebuah tema P5, kemudian mendatangkan narasumber. Ini bisa saya tiru nanti di sekolah saya, Bu. Luar biasa ya idenya. Terima kasih Bu Siti Sukamti. Terkait anak didiknya yang kurang sadar terhadap membuang sampah, kemudian Ibu sudah memaparkan penyebabnya apa tadi, kemudian ternyata Ibu juga sudah memikirkan nih berapa solusi-solusi untuk mengatasi sebuah permasalahan yang ada. Ternyata solusinya luar biasa, Bu Siti Sukamti. Apalagi komitmen Ibu juga sangat luar biasa tadi yang sudah disampaikan. Terlebih Ibu juga bisa menuangkan ide-ide terkait kendala-kendala sampah yang ada di lingkungan itu. Nah, sekarang sadar nggak Bu, Ibu sudah beres nih persoalannya. Gimana Bu, masih ada masalah yang akan dibicarakan? Atau sudah cukup lega setelah ngobrol dengan saya?
Ayo, Ibu Siti Sukamti. Masih ada yang mau disampaikan, Bu? Oke. Sepertinya sudah lega ya, Bu Siti Sukamti. Terima kasih sudah ngobrol hari ini. Ide-idenya luar biasa, Ibu Siti Sukamti. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan sukses untuk P5-nya juga ya, Ibu Siti Sukamti. Terima kasih. Kita mulai yang pasca ya, Pak. Siap? Baiklah, sebelumnya tadi menyinggung tentang indikator yang dicapai pada saat coaching. Nah, indikator ketercapaian yang sudah berhasil dimunculkan dalam coaching kali ini apa ya, Pak? Baik, Ibu. Terima kasih. Saya sudah melakukan proses coaching sesuai alur Tirta, Ibu. Sudah menanyakan tujuan, sudah mengidentifikasi, dan rencana aksi nyata yang akan dilakukan Koci. Demikian Ibu, dan meminta Koci mempertanggungjawabkan rencana tersebut. Tadi saya sudah mengamati, sudah mengidentifikasi permasalahan pada Koci, sudah memberikan pertanyaan berbobot sehingga Koci menemukan solusinya sendiri, sudah menerapkan prinsip coaching. Nah, dari yang sudah dilakukan kali ini, kompetensi apa yang ingin dikembangkan, Bapak? Baik Ibu, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, sebetulnya saya ingin lebih mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Karena dengan memberikan pertanyaan berbobot, saya dapat menggali informasi lebih dalam dan mengarahkan koci untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Begitu, Ibu. Wah, luar biasa sekali ya, Pak. Bapak terus ingin mengembangkan kompetensi tersebut, padahal tadi sudah menerapkan alur Tirta dengan baik, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena respon Koci tadi sudah sesuai seperti yang diharapkan. Semoga bisa lebih baik lagi ya Pak ya. Semoga Ya, Bu. bisa bertemu di lain kesempatan dengan berbagi pengalaman lagi. Ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama Pak. Tetap semangat ya Pak. Ya, Bu.